Oke, kita langsung aja ya. Ada ramalan tentang badai ekonomi yang bakal datang, dan di sini kita akan beda barang-barang panduan bertahan hidup yang paling praktis. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ngebekelin Anda dengan strategi supaya kita semua bisa melewati ini dan jadi lebih kuat. Peringatan yang Anda lihat di layar ini bukan sekedar ramalan biasa loh. Ini sinyal yang jelas banget dari berbagai sumber yang kami rangkum. Inflasi, bencana, harga-harga naik. Ini bukan lagi berita jauh di TV yang bisa kita cuekin. Ini adalah kondisi yang bakal kita rasain langsung. Di dompet kita, di dapur kita, dan di semua rencana masa depan keluarga kita. Dan jujur aja nih, buat sebagian besar dari kita, yang kelas menengah ke bawah, ini tuh bukan lagi soal kencengin ikat pinggang doang. Ini udah jadi ancaman nyata yang bisa ngeruntuhin fondasi keuangan yang udah susah payah kita bangun. Makanya, kita harus ngobrolin ini sekarang, dengan kepala dingin dan rencana yang jelas. Jadi, pertanyaannya sekarang, apa dong yang bisa kita lakuin? Daripada pasrah atau malah panik, mending kita alihkan energi kita buat bersiap-siap. Anggap aja pembahasan ini sebagai peta strategi kita. Kita bakal fokus total ke langkah-langkah praktis yang bisa Anda mulai terapkan. Ya, mulai hari ini juga. Oke, langkah paling pertama, ini fundamental banget. Sebelum kita bangun benteng pertahanan, kita harus tahu dulu di mana letak ranjau-ranjaunya. Di mana jebakan-jebakan finansial yang bisa bikin semua usaha kita sia-sia. Yuk kita kenali satu persatu bahayanya. Yang pertama dan paling utama, utang. Dengar ya, di ekonomi yang stabil aja, utang itu berat. Apalagi pas lagi krisis. Utang itu ibarat jangkar yang nahan kita, pas kita justru harus lincah bergerak. Jadi kuncinya cuma satu, disiplin total. Tarik rem tangan sekarang juga untuk semua utang baru, dan kerahkan semua tenaga buat lunasin yang udah ada. Makin cepat kita bebas dari jeratan ini, makin besar peluang kita buat selamat. Nah, ini, perhatiin baik-baik. Di saat banyak orang lagi ngerasa putus asa soal keuangan, para penipu ini justru lagi pesta pora. Mereka datang dengan janji-janji surga, untung kilat, skema yang kedengarannya logis, penampilan yang super meyakinkan. Ingat satu aturan emas, di dunia yang penuh ketidakpastian, janji yang kedengarannya terlalu pasti itu justru bendera merah paling besar. Jangan sampai kerja keras kita bertahun-tahun lenyap gitu aja. Terus ada trading. Kalau lihat di media sosial, kelihatannya kan kayak main game, gampang buat jadi kaya ya. Tapi kenyataannya, trading itu profesi yang luar biasa sulit, bukan jalan pintas. Yang dipamerin itu cuma menangnya doang, ribuan kekalahan di belakangnya disembunyiin. Kehilangan uang itu sakit, tapi hancurnya mental karena trading tanpa ilmu itu jauh lebih bahaya. Kalau Anda bukan ahlinya, menjauh adalah pilihan paling bijak. Serius. Di masa sulit, banyak nih yang mikir, wah buka bisnis aja kali ya solusinya. Bisa jadi, tapi ada syaratnya. Semangat dan modal aja itu nggak akan pernah cukup. Bisnis itu butuh ilmu manajemen, pemahaman pasar, dan pengalaman. Jangan terjun ke bidang yang Anda nggak kuasai cuma karena kelihatannya untung. Itu sama aja kayak berjudi pakai semua tabungan Anda. Oke, tadi kan kita udah bahas ya, apa aja yang jangan dilakuin. Sekarang kita balik fokusnya, mindset kita harus bergeser. Dari yang tadinya sibuk cari peluang baru yang beresiko, jadi fokus merawat dan membentengi apa yang udah kita punya saat ini. Dan pola pikir ini penting banget buat kita tanamkan dalam-dalam. Di tengah badai, kapal yang nggak tenggelam itu udah jadi pemenang. Lupakan dulu soal tumbuh pesat atau ekspansi gila-gilaan. Kalau kita mampu menjaga apa yang kita punya, pekerjaan, usaha, tabungan, supaya tetap utuh sampai badainya reda, itu sendiri adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Nah, buat Anda yang punya usaha, ini checklistnya. Rawat pelanggan setia, jaga kualitas, perkuat tim Anda, dan yang paling penting, jaga arus kas. Arus kas itu ibarat darahnya bisnis. Tanpa itu, bisnis sebagus apapun pasti mati. Jangan ambil resiko ekspansi yang nggak perlu. Kokohkan dulu benteng yang udah ada. Oke, ini topik yang sensitif banget tapi krusial. Niat baik buat nolong itu mulia, tapi jangan sampai kita ikut tenggelam. Sebelum jadi pahlawan buat orang lain, pastiin dulu keluarga kita aman. Bantu dengan cara yang cerdas. Kasih kailnya, jangan ikannya. Tawarkan solusi, koneksi, atau bantuan dalam bentuk barang. Minjemin uang yang kita sendiri butuhin, itu resep jitu buat menghancurkan keuangan dan hubungan pertemanan sekaligus. Sekarang kita masuk ke musuh dalam selimut yang paling berbahaya, gaya hidup. Ini bukan soal pengeluaran gede sesekali, tapi pengeluaran kecil-kecil setiap hari yang tanpa sadar ngegrogotin fondasi keuangan kita. Ini pertarungan di dalam diri kita sendiri. Coba dilihat perbedaannya. Di satu sisi, ada gaya hidup yang diciptakan buat media sosial. Kelihatan sukses, tapi rapuh dan penuh cicilan. Di sisi lain, ada keamanan yang sejati. Mungkin nggak kelihatan glamor, tapi ngasih sesuatu yang nggak ternilai harganya. Tidur nyenyak di malam hari. Pertanyaannya simpel, Anda mau tepuk tangan dari orang lain atau kedamaian buat diri sendiri?
Terus gimana cara nabung yang efektif di masa kayak gini? Nah, salah satu caranya itu pakai aset yang udah terbukti tahan banting, emas. Kenapa emas? Simple. Emas itu kayak sekoci penyelamat di tengah lautan badai. Nilainya cenderung stabil pas aset lain lagi anjlok, dan yang paling penting, emas itu liquid, gampang banget dicairin jadi uang pas kita benar-benar butuh. Dan tolong, jangan mikir ini cuma buat orang kaya. Anda nggak perlu beli 1 kilogram. Mulai aja dari 1 gram. Yang paling penting itu bukan jumlahnya, tapi membangun kebiasaan. Disiplin nyisihin sedikit demi sedikit buat diubah jadi aset aman. Konsistensi, itu kuncinya. Oke, kita udah sampai di inti dari semua strategi ini. Sebuah filosofi yang bisa jadi kompas kita buat melewati masa-masa sulit yang mungkin ada di depan. Yuk, kita hadapi kenyataan, kondisi di luar sana mungkin nggak akan membaik dalam waktu dekat. Tapi, kita nggak berdaya kok, kita selalu punya pilihan. Apakah kita mau membiarkan diri kita terseret arus kepanikan, atau kita mau jadi nahkoda yang sadar, yang mempersiapkan kapalnya, dan yang tahu cara melewati badai? Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kemenangan dalam pertarungan ini nggak ditentukan oleh gelar S2 atau S3, atau seberapa keren penampilan kita. Kemenangan ditentukan oleh 3 hal, kesadaran diri, kewaspadaan sama situasi, dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan finansial yang kita ambil. Dan inilah mantranya, mantra yang harus kita pegang erat-erat. Coba deh ucapkan ini berulang kali sampai meresap. Pada akhirnya, keamanan finansial dan ketenangan batin keluarga Anda itu jauh lebih berharga daripada pengakuan atau gengsi sesaat yang ditawarkan gaya hidup mewah. Jadi, saya akan tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Setiap badai pasti akan berlalu. Dan saat langit cerah lagi, posisi Anda nanti akan ditentukan oleh keputusan-keputusan kecil yang Anda buat hari ini. Semoga panduan ini bisa jadi kompas Anda, supaya kita bisa berdiri kokoh di akhir badai.